Jika Yudhistira merasa lebih pantas atas tahta Hastinapura hanya karena usianya 1 tahun lebih tua dari Duryudana, apakah memang tradisi dinasti Kuru sebelumnya menobatkan raja berdasarkan usia para pangerannya? Lalu, bagaimana dengan Duryudana? Di masa kanak-kanaknya, dia juga disebut Sang Kurupati, yang artinya calon pemimpin besar dinasti Kuru. Bukankah itu artinya sebenarnya Duryudana juga berhak atas tahta Hastinapura? Lalu, mengapa rencana itu berubah setelah sang pangeran berusia 15 tahun bertepatan sekembalinya para Pandawa dari hutan setelah kematian Pandu? Untuk menjawab ini, mari kita mundur jauh ke belakang, melihat bagaimana dinasti Kuru memilih calon rajanya sejak Raja Bharata, kemudian Pratipa dengan ketiga anaknya hingga Maharaja Santanu. Bagaimana ramalan berdasarkan bulan-bulan Guru Jaimini? Kenapa Gandhari belum melahirkan juga? Aku bisa katakan, berdasarkan dari perbintangan, bahwa ini adalah waktunya bagi Hastinapura diberkati oleh pewarisnya. Pada saat ini saja, posisi dari planet-planet sangat jelas, dan lahirnya sang anak akan jadi pengikut kebenaran intelektual, dan dia akan jadi penganut keadilan. Duryudana adalah Kurawa tertua yang terlahir karena berkat Dewa Siwa terhadap ibunya, yaitu Ratu Gandhari. Sayangnya, anugerah Dewa Siwa ini penuh dengan misteri, di mana kehamilan Gandhari memakan waktu lebih dari sewajarnya, hingga Drestarastra merasa tidak sabar akan kelahiran putranya, karena di sisi lain, Pandu, adiknya, pun telah berputra Yudhistira hasil niyoga berkat mantra Resi Durwasa yang diberikan kepada Kunti. Gandhari! Kau 100. Kau telah menjanjikanku 100 orang putra Gandhari. Mana ke-100 anak itu? Mana pewaris tahtaku? Dan anak yang akan melepaskanku dari penderitaan? Di mana putraku? Di mana dia, Gandhari? Anugerah macam apa yang diberikan dewa padamu? Kau benar-benar mendapatkan anugerah itu? Atau itu hanya karanganmu saja? Kenapa kau masih saja belum melahirkan, Gandhari? Aku selalu saja mendapatkan kekecewaan darimu. Kau menghinaku dengan menutup matamu sendiri. Tapi aku sudah berusaha. Aku juga telah menghargai perasaanmu. Aku telah menjadikanmu ratuku. Kau belum memberiku anak di waktu yang tepat karena aku telah menghormatimu lebih dari yang sebenarnya pantas untukmu. Ketidaksabaran ini justru menjadi petaka bagi kehamilan Gandhari. Keluar kau! Keluar! Keluar! Kau keluar sekarang juga atau jadilah penyebab kematianku! Keluar kau! Gandhari yang putus asa atas perlakuan Drestarastra memaksa bayinya terlahir. Namun sayang, bukan seorang putra, melainkan seonggok daging saja. Anugerah dewa tidak pernah sia-sia. Karena sebenarnya dia bukan melahirkan gumpalan daging, tapi dia melahirkan sumber dari 100 bayi itu. Ke-100 putramu itu telah lahir dalam bentuk benih. Dan sekarang orang yang bisa menghidupkan mereka adalah putramu, Begawan Biasa. Resi Abiasa, putra Ibu Ratu Setyawati, menyelamatkannya di dalam Siti Garba dengan pengetahuan caturwedanya. Apa yang sedang dilakukan sang Begawan Sangkuni? Dia sudah menyiapkan sebuah gua bawah tanah yang mulia dan menamakannya Siti Garba. Menurut uraian dalam Mahabharata, Kurawa diciptakan dengan membelah satu embrio menjadi 100 bagian
dan menumbuhkan setiap bagian dalam wadah yang terpisah. Duryodhana adalah anak pertama yang bersuara memecah kesunyian rindu dalam hati Drestharashtra. Namun sekejap dadanya terasa sesak karena mendapatkan nasihat Widura yang menyarankan segera membunuh sang putra pertama. Katakan Kripa, apa arti dari pertanda ini? Setiap kali ada manusia dengan maksud jahat terlahirkan, seluruh alam semesta pun bisa merasakan itu. Di antara semua pertanda buruk ini, memang ada anak yang telah lahir. Anak ini telah lahir sebagai ancaman bagi Hastinapura. Maksudnya kau mau bilang bahwa anakku itu adalah iblis dan jahat? Widura melihat alam bergemuruh seakan membawa tanda-tanda malapetaka. Seakan semesta berharap Duryodhana yang kecil tak perlu lahir ke alam fana. Kalau dia ancaman, untuk siapa? Apa ini pertanda buruk bagi seluruh bangsa? Atau untuk satu orang saja? Apa ini akan menjadi sebuah bencana bagi dia yang tidak menginginkan Yang Mulia bertahta? Mendengar hal itu, Drestharashtra meraba-raba bayinya dalam kegelapan matanya. Jelas bayi itu masih suci dan bersih dari segala dosa. Maka, apakah hatinya harus mengikuti petuah tanpa logika? Ataukah dia mesti berserah pada nasib ilahi yang menuntun pada jalan karma? Tak lama, bayi Duryodhana menangis dalam-dalam, mengeluarkan suaranya yang pecah tanpa asa. Drestharashtra seketika itu juga jatuh cinta pada bayinya. Maka mustahil dia berbuat hina dengan membunuh anak kandungnya. Jikalau kerajaan ini mesti hancur, maka biarlah para dewa yang menggulingkannya. Dan biarkanlah anak tak berdosa ini diberi kesempatan untuk menulis kehidupannya. Drestharashtra sadar anak itu tidaklah berdosa. Dia masih suci dan tak pantas dikutuk dan dihina. Maka hati Drestharashtra pun memilih menyelamatkannya. Anakku, pewarisku, tak mungkin bisa terkalahkan di dunia ini. Akan tidak mungkin untuk melawan apalagi mengalahkannya. Putraku ini akan kuberi nama Duryodhana. Duryodhana. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Antara Yudhishthira dan Duryodhana sama-sama merasa berhak atas tahta Hastinapura. Jika kita tarik mundur jauh ke belakang, sejak leluhur para Kuru yaitu Bharata menjadi raja, dia menunjuk anak angkatnya menjadi raja untuk menggantikannya, melewati anak sulung dan anak kandungnya sendiri. Jadi, secara tradisi leluhur para Kuru, tahta Hastinapura tidak serta-merta menjadi hak pangeran tertua. 5 generasi sebelumnya, sebelum Kurawa dan Pandawa, Hastinapura diperintah oleh Raja Pratipa. Pratipa memiliki 3 putra, Dewapi yang tertua, kemudian Bahlika, dan Pangeran Santanu yang ketiga. Dewapi menderita suatu penyakit yang mengharuskan dirinya tidak layak untuk memerintah Hastinapura dan memilih mengasingkan diri ke hutan. Kemudian Bahlika pun lebih memilih mundur dari kerajaan Hastinapura dan membentuk kerajaannya sendiri yang bernama Kerajaan Bahlika. Maka yang tersisa hanyalah Santanu, putra bungsu Raja Pratipa, yang merupakan kakek dari Raja Drestharashtra. Di masa Santanu inilah dibuat suatu peraturan, hanya pangeran yang sehat secara fisik yang bisa menjadi raja. Jika demikian adanya, maka klaim Duryodhana menjadi Raja Hastinapura pun tidak bisa disalahkan
sepenuhnya.